Nah, kemudian yang terakhir adalah hukum mubah, ya, atau ibahah, atau takhyir. Takhyir itu pilihan saja, ya, tidak ada konsekuensi hukum melakukan atau tidak melakukan. Ya, ini korinah-korinahnya adalah ketika Nabi kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Nah, suatu perbuatan di mana Nabi kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Kalau itu bukan ibadah, itu hukumnya mubah. Ya, kalau ibadah hukumnya sunnah. Ya, kadang beliau melakukan, kadang tidak melakukan. Misalnya. Apa contohnya sesuatu yang mubah? Ya, pekan lalu saya sampaikan bahwa ada satu hadis yang panjang yang meriwayatkan bahwa cucu Nabi, ya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, beliau berdiri ketika ada iring-iringan jenazah yang lewat. Ya, kemudian pada saat itu beliau sedang bersama Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu putra Abbas, putra dari paman Nabi. Jadi sepupunya Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Hasan, "Ya Hasan, mengapa engkau berdiri ketika ada iring-iringan jenazah yang lewat?" Kemudian Hasan menjawab, "Karena aku pernah melihat Nabi berdiri ketika ada iring-iringan jenazah yang lewat." Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Tapi aku juga pernah melihat Nabi tidak berdiri, Nabi tetap duduk ketika ada iring-iringan jenazah yang lewat." Nah, ini kemudian disimpulkan oleh para ulama usul fikih, berdiri ketika ada iring-iringan jenazah yang lewat itu hukumnya mubah. Ya, jadi kadang Nabi melakukan, kadang tidak melakukan. Ya, itu mubah. Kemudian apalagi hal-hal yang bersifat mubah? Hal-hal yang bersifat mubah itu adalah sifat-sifat Nabi yang bersifat qobiliyah, jibiliyah. Ya, jibiliyah. Jibiliyah itu kecenderungan manusiawi yang seseorang itu kan punya rasa suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Ya, terhadap warna misalnya. Ada sunnah memang atau artinya satu riwayat, ya, yang menceritakan bahwa Nabi itu menyukai warna hijau. Ya, tapi itu bukan suatu perintah, ya, bukan suatu hal yang sifatnya sunnah atau wajib, tidak. Ya, itu sifatnya mubah saja karena itu jibiliyah, itu sifat manusiawi. Ya, tapi kalau kita menyukai sesuatu yang disukai oleh Nabi yang sifatnya mubah misalnya, kalau disertai dengan niat untuk tabaruk, ya, mendapatkan keberkahannya, ya insya Allah ada nilai pahala di situ, ya. Tapi hukum asalnya mubah kalau hal-hal yang sifatnya jibiliyah tadi. Hal jibiliyah itu kecenderungan yang manusiawi. Atau dalam hal makanan. Ya, makanan. Ada kan dalam satu riwayat Nabi ditawari biawak bakar, ya, oleh sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Walid. Ya. Ya. Jadi dalam riwayat itu disampaikan bahwa Nabi itu sudah mau ngambil tapi nggak jadi. Ya. Karena Nabi memang sebenarnya kurang suka dengan biawak bakar. Tapi Nabi diam ketika Khalid bin Walid memakan daging biawak itu. Artinya apa? Artinya memakan daging biawak itu mubah saja. Mubah. Karena apa? Itu adalah meskipun Nabi tidak suka, ya, tapi Nabi mendiamkan Khalid bin Walid. Ya, artinya ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah jibiliyah. Nah, terkait dengan halal atau haram, ya, kalau benda atau makanan atau apa, itu hukum asalnya adalah semuanya itu halal, Pak. Semuanya itu mubah karena kaidah usul fikihnya berbunyi al aslu fil asya al ibahah ma lam yarid dalil tahrim. Jadi hukum asal benda itu adalah halal atau mubah, ya, ibahah, mubah. Jadi halal semua. Ma lam yarid dalil tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan, ya, terhadap benda-benda tertentu. Kan itu ada di Quran, ada di hadis, ya. Jadi semua itu halal, Pak, kalau mau. Ya, kalau mau makan daun ini, makan kertas, makan apa, itu halal semua. Cuman kan kita nggak mau, ya. Jadi kalau atau daging binatang itu kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, ya, halal semua. Ya, kecuali ada
dalil yang mengharamkan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah itu Maha Pemurah. Semua itu diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Ya. Jadi itu. Nah, beda dengan perbuatan. Ya, beda dengan perbuatan. Jadi hukum asal perbuatan dengan benda itu beda. Ya, kalau benda itu adanya cuma dua hukumnya, halal atau haram saja. Ya, tapi kalau perbuatan ada 5 tadi kan. Nah, kaidah usul fikihnya untuk perbuatan al aslu fil af'al itaqayyad fi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat, ya, itaqayyad, terikat dengan hukum-hukum syarak. Ya, terikat. Jadi semua perbuatan manusia itu ada hukumnya. Ya, kalau enggak, ini kan disebutkan tadi 5 hukum-hukum syariat. Ya, jadi Bapak duduk di sini ini ada hukumnya. Ya, nanti kita keluar jalan, mau jalan-jalan itu ada hukumnya juga. Ya, kalau enggak, pokoknya di antara kelima hukum ini. Ya, nah duduk sendiri itu juga hukumnya juga macam-macam. Duduk yang hari ini kita lakukan duduk di sini, ini hukumnya bisa menjadi wajib ini. Karena apa? Dalam rangka thalabul ilmi kan? Thalabul ilmi fardhoh. Ya, fardhoh itu wajib, fardu. Fardhoh ala kulli muslim. Ya, tapi kalau duduknya di rumah ya atau duduk di masjid nyantai-nyantai ngobrol-ngobrol ya bisa jadi hukumnya mubah. Ya, jadi luar biasa Islam. Segala sesuatunya ada status hukumnya. Ya, jadi insya Allah paham ya bedanya ya Pak ya antara benda dengan perbuatan. Kalau benda hukumnya cuma 2, halal atau haram. Ya, tapi hukum asal benda itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Ya, tapi kalau hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum-hukum syariat. Ya, jadi ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya.